Saya cuma mau bilang paduan suara itu adanya di gereja. Emang paduan suara ada di dalam masjid? Di vihara ada? Loh, ini bukan bicara benar salah. Ini kan di dalam tata ibadahnya, ya betul nggak? Di vihara ada, di dalam ibadah di dalamnya itu ada paduan suara gitu. Cuman ada di gereja. Jadi paduan suara itu identik dengan gereja. Makanya di Alkitab ada ditulis. Waktu pentabisan bait suci di mana ayatnya? Tahu nggak? Hah? Sudah kejadian sebelum Wahyu. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan waktu pentabisan bait suci paduan suaranya. Saudara, waktu mereka nyanyi menaikkan paduan suara, para imam itu tidak tahan untuk berdiri. Mereka rebah. Hadirat Tuhan begitu kuat. Bayangkan saudara, paduan suara menyanyi dengan begitu indah dan penuh dengan urapan Tuhan. Sangkakala dibunyikan, rebah mereka semua. Pakai pemain musik main dengan penuh diurapi Tuhan. Luar biasa kan? Paduan suara, ya, ditulis di Alkitab. Oke, ahli seni udah. Oke, sekarang kita lanjut. Fungsi pujian dan penyembahan. Saya lihat jam dulu. Udah tinggal 15 menit. Nah, ini jadi begini. Di Ulangan 31 19 sampai 21, Musa itu disuruh tulis nyanyian bagi bangsa Israel, ya. Karena nyanyian ini akan menjadi kesaksian pada mereka kalau mereka itu berpaling kepada Allah lain. Maka apabila sebab aku ini akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah susu madunya, mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka. Perjanjianku akan diingkari mereka. Merekanya ini siapa? Bangsa Israel, ya. Maka apabila mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Nyanyian ini, saudara tahu di Ulangan ini 10 hukum itu sudah ada. Dan 10 hukum itu sudah diajarkan bahwa tidak boleh menyembah Allah lain. Udah ada kan? Udah ada. Tapi pada waktu bangsa Israel berpaling menyembah kepada Allah lain, Tuhan tidak bilang Musa, bacakan lagi itu 10 hukum itu, tekankan itu, tidak boleh menyembah Allah lain. Tuhan pada waktu itu tidak bicara begitu. Tuhan bilang, Musa karang dulu nyanyian. Nyanyiannya begini. Ini Musa jadi komposer, karang lagu, terus nanti ajarin. Musa ngajarin nyanyi. Ini Musa ngomong aja kan susah kan, makanya dia diberi pendamping namanya Harun. Ngomong aja susah dia. Ini ngajar nyanyi kan, ajarin, diajarin. Nah, pada waktu mereka berpaling, nanti nyanyian ini yang akan mengingatkan. Artinya nyanyian itu akan melekat. Dan memang begitu. Tadi kan kita nyanyi lagu yang apa tuh, roti gini-gini tuh. Itu kan pasti lagu sekolah minggu ya? Hah? Emang ibadah nyanyi lagu gitu? Enggak kan? Itu ke sekolah minggu kan? Tapi kan kita kan langsung nempel terus di sini kan, ingat terus kan. Saya yakin kalau kita nyanyi setinggi-tingginya langit bisa langsung nih. Coba, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan
Oke. Itu hafal. Yang nggak hafal itu yang nggak lulus sekolah minggu. Tapi yang waktu sekolah minggunya belajar pasti ingat. Maksud saya gimana? Itu melekat. Firman Tuhan ini udah ngomong melekat. Nah, jadi maksudnya begini. Pada waktu kita memimpin praise and worship, itu lagu itu akan melekat. Nanti saat dia mengalami kesusahan, saat dia mengalami kesulitan dalam hidup, itu lagu bisa tiba-tiba muncul. Saya ngalamin. Itu saya kerja, singkat cerita, saya kerja, dapat tugas yang sangat berat. Saya kerja dari Senin ke Senin. Karena saya kepala sub departemen, kalau saya minta izin bubar anak buah saya. Bukan dari Senin ke Sabtu, dari Senin ke Senin, nggak ada liburnya. Minggu kerja, Sabtu kerja, terus ngejar. Karena kalau enggak saya dipinalti. Ini bikin ring pesawat Boeing. Ya, kerja tuh, sampai saya capeknya tuh bukan capek badan lagi, psikis capek. Jadi waktu saya lagi bawa mobil tuh saya tanya, Tuhan capek sekali, psikis nih, udah bukan badan lagi. Tiba-tiba lagu sekolah minggu muncul. Enggak, nyanyi apa, enggak. Tiba-tiba muncul. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang. Bukan Tuhan Yesus. 2. Siapa yang dicari Tuhan? Siapa yang dicari Tuhan siang, malam, pagi, petang? Saya. Orang yang berdosa. Itu waktu sampai orang yang berdosa, saya berhenti, saya nggak tahan, saya berhenti, saya nangis. Tuhan, saya cari uang, saya cari prestasi, tapi Tuhan cari saya, orang berdosa. Jemaat kita yang kita pimpin praise and worship, ini ayat bilang, kalau mereka kehilangan, kalau mereka tiba-tiba dalam susah hidupnya, nanti lagu yang kita ajarkan, yang kita bawa mereka, itu muncul. Ketika aku berbeban berat, muncul saudara. Lagu-lagu yang dibawakan ya di gereja, ya itu muncul. Jadi saudara jangan anggap itu cuma sekedar nyanyi-nyanyi doang, enggak, ya gitu. Ini udah saya lewat aja nih. Ini kita waktunya udah tinggal dikit. Oke, sekarang saya masuk ke Timur. Nanti tanyanya mah bebas saja ya, maksudnya bebas ya dalam jalurnya inilah, jangan yang Timur. Nah biasanya di tim itu suka agak disiplin dalam waktu, ya. Ini nggak ada titipan-titipan, ini memang materinya udah disusun begini, udah dari dulu. Saya ngajar di mana aja tuh pasti ini ada. Ini udah ada, saya udah tahu. Karena saya udah 30 tahun membina tim. Jadi saya udah tahu tepat waktu dan disiplin. Kalau latihan jam 7, ada yang datang jam 7:30. Ada yang datang jam, ada ya? Jadi begini, sekali waktu ada yang nanya sama saya di workshop, Pak, jadi begini Pak, kita kan latihan jam 7, terus ada satu pemain gitar datang jam 7, kita yang lain datang jam 8 Pak, jadi biasanya latihan 2 jam gitu kan. Nah terus jadi kalau latihan datang jam 8 berarti selesai jam 10. Nah ini dari jam 7, kalau latihan jam 7 pulang jam 9, kalau jam 8 pulang jam 10. Nah ini jam 8 ya. Waktu baru latihan, enggak, jam 9 kan, kalau jam 7 pulang jam 9. Nah, jadi yang datang jam 7 pas jam 9 dia pulang, dia bungkus tuh gitar, dia pulang, dia jalan aja, dia begini. Teman-temannya nih, kok pulang? Gitu saudara. Ditanya lah sama saya, Pak, ini yang salah siapa? Loh, itu kan pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Lu tahu sendiri siapa yang salah.
Ya kan? Betul lah. Belajarlah untuk disiplin. Nah, saya membentuk kedisiplinan itu memang ya. Jadi begini, ini saya perlu jelasin. Memang agak ya, tapi memang begini ya. Jadi waktu saya mau melatih kedisiplinan itu begini. Saya dulu waktu awal-awal pelayanan itu kalau ini pinjam tempat di gereja. Jadi saya bawa alat-alat, set up dulu, set up baru latihan gitu. Set up latihan gitu ya. Nah, terus terlambat melulu. Latihan jam 7, kita berangkat set up telat. Saya tanya sama Tuhan. Saya kalau udah gitu saya suka tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya terlambat terus? Nah, Tuhan jawab, kamu salah. Yang di pikiran tuh jangan jam 7. Emang jarak rumah ke itu berapa lama? Ya kurang lebih ya 45 menit, ya sampai sejam lah kalau macet. Terus setup alat musiknya berapa lama? Ya kira-kira sejam. Berarti butuh waktu. Nah, yang di kepala kita ini bukan jam 7, jam 5. Jam 5 kaki kita ini sudah melangkah keluar pintu. Gitu caranya. Oh gitu ya Tuhan. Iya. Gitu. Jadi 15 menit dari 45 menit perjalanan itu safety factor istilahnya. Supaya kalau kita udah melangkah masuk mobil, ketinggalan handphone, masih ada waktu 15 menit. Gitu ya. Nah, jadi saya bilang sama teman-teman, oke, tim, jam 5 minggu depan kita waktu latihan berangkat. Jam 5 berangkat. Siapa? Gitu kan. Jam 5 masih ada yang di kamar mandi. Masih mandi, jam 5. Nah, saudara nggak usah tiru saya. Kita masing-masing punya cara. Ya, nggak usah tiru. Tapi saya ini orangnya kolerik. Kolerik itu tegas. Ya, tegas. Jadi jam 5 masih di kamar mandi. Ku tendang itu pintu kamar mandi. Keluar! Ya bang, keluar! Berangkat. Itu mendisiplinkan. Nah, saudara nggak usah kalau begitu tuh terus saudara merasa disakiti dan apa. Tuhan Yesus pernah marah sama muridnya itu keras sekali sampai bilang enyahlah engkau. Petrus enyahlah engkau iblis. Siapa di sini yang pernah? Saya juga nggak pernah sama pembimbing saya, sama gembala saya. Iblis kamu nggak pernah. Nggak pernah. Jadi saudara jangan sakit hati kalau ditegur. Amin. Adalah. Sedikit lagi. Ini penting. Jadi begini. 12 orang singer, ini satu suka terlambat. Saya orangnya disiplin soal waktu. Saya nggak pakai jam tangan. Jadi saya bingung tuh sama yang pakai jam tangan, apa yang dilihat. Nggak terlambat. Saya lama-lama punya seperti naluri, udah 15 menit, udah setengah jam itu. Nah, jadi ini ada singer yang terlambat ini 12 orang di atas panggung, begitu 12 orang. Saya bilang, kamu kenapa suka terlambat aja? Saya ngomongnya begitu. Dipanggil saya Papi, ya Pi, gini Pi. Emang tiap minggu begitu? Enggak sih Pi, gitu. Jangan terlambat. Nah, berapa minggu kemudian dia jadi singer lagi. Saya biasanya jam 6 pagi udah di gereja. Saya ibadah setengah 8, jam 6 pagi saya udah di gereja. Pagi-pagi telepon, Papi di mana? Ini sebentar lagi berangkat. Kenapa rupanya? Pi, aku sudah di gereja. Berarti sebelum jam 6 dia udah di gereja. Bukan satu orang saya begitu. Tapi saya menunjukkan teladan saya. Jadi kata-kata kita ini punya kuasa. Amen. Lah kalau pendeta hamba Tuhan
kalau rajin, semangat, sehati, saling mengerti, banyak. Gini ya, ini nanti ini pasti nanti jadi pertanyaan. Terserah kalian dan nanti mau nanya mau di mana ya. Ini aja nih, saya ini aja, rajin dan semangat. Roma 12 ayat 11 ini ayat hafalan saya. Janganlah hendaknya kerajaan yang kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, nah, begini. Ini termasuk ayat hafalan saya. Ini bagian yang penting. Kelihatan? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan, roh kita harus menyala-nyala. Kalau roh kita mau menyala-nyala, kita harus rajin. Ya? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan, roh kita harus menyala-nyala. Supaya roh kita menyala-nyala, kita harus rajin. Bagaimana roh mau menyala-nyala? Kalau ibadah sekali, enggak 3 kali. Ibadah sekali, enggak muncul 4 kali. Gimana mau menyala-nyala? Latihan sekali, tak muncul 2 kali. Latihan sekali, tak muncul 3 kali. Bagaimana bisa menyala-nyala? Enggak mungkin. Jadi saudara, kelihatan rohnya kan parameternya salah satu rajin orang. Gitu. Ya. Tunjukkan. Oke? Nah, nanti teknik vokal kita akan belajar juga sambil jalan. Ya. Ini saya kasih contoh aja lah ya. Nanti kalau mau tanya nggak ada waktu, tapi next lah ya, next. Jadi teknik vokal tuh begini. Jadi kalau kita nyanyi itu ada istilahnya tuh placement vokal, placement, ya, penempatan vokal. Nah ini saya kasih contoh dalam sebuah video placement vokal dalam sebuah video ya. Ada orang yang bisa meniru placement vokal dari 43 jenis suara. Hey guys, I hope you're all having a smashing day. I've been working my buns off on original music recently, but I finally found the time to add background music to my impressions. Hope this might make your day smash even harder. Also, big shout outs to my insanely attractive patrons who made this video possible. Their names are here.